Halo, kembali lagi di channel Majek. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video review jujur dari Livin Mandiri Paylater. Selama kurang lebih saya hampir 2 tahun menggunakan limit Livin Mandiri Paylater. Di sini saya akan bahas lengkap ya, karena saya sendiri lumayan rutin ataupun aktif menggunakan limit Livin Mandiri Paylater. Jadi ini bisa jadi acuan untuk kalian yang ingin mendaftar dan juga ingin memiliki limit Livin Mandiri Paylater. Apa saja kelebihannya dan kegunaannya dan juga mungkin biayanya. Saya akan bahas dan ceritakan pengalaman saya selama menggunakan limit Livin Mandiri Paylater hampir kurang lebih di 2 tahun. Untuk Paylater Livin sendiri, ini ada di produk Anda pada aplikasi Livin, pilih di opsi pinjaman. Nah, di sini saya sendiri memiliki limit Livin Paylater itu sebesar di 9.900.000. Ini adalah limit yang tersedia, dan kalau di total limit saya ini ada sebesar di 10 juta rupiah. Jadi di sini saya akan ceritakannya secara lengkap. Selama kurang lebih hampir 2 tahun saya menggunakan limit Livin Mandiri Paylater secara singkat. Jadi yang pertama di sini saya akan bahas mungkin langsung dari limit aja ya. Nah, di limit Livin Mandiri Paylater itu kita bisa dapatkan limit Livin Mandiri Paylater sampai di 20 juta rupiah. Lumayan besar lah ya untuk ukuran Paylater di 20 juta tersebut. Poin kedua adalah cara untuk menaikkan limit Livin Mandiri Paylater. Selama kurang lebih hampir 2 tahun menggunakan limit Livin Mandiri Paylater secara aktif, di Livin Mandiri Paylater ini kita tidak bisa mengajukan kenaikan limit. Jadi saya sendiri sudah konfirmasi ke customer service atau bahkan saya sudah mendatangi langsung di Bank Mandirinya. Jadi untuk limit Livin Mandiri Paylater ini tidak bisa kita dapati atau mengalami kenaikan. Karena semua kenaikan di limit Livin Mandiri Paylater ini tergantung dari analis pihak Bank Mandirinya. Tetapi selama ini dari awal saya mengaktifkan limit Livin Mandiri Paylater sampai saat ini, limit Livin Mandiri Paylater saya tidak pernah naik. Tidak seperti Paylater lain yang mana itu ada tombol pengajuan untuk kenaikan limit. Di Livin Mandiri Paylater itu tidak ada ya. Kalau di Paylater lain itu kan misalnya ada setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ataupun 1 tahun sekali untuk pengajuan kenaikan limit. Jadi kalau kalian mendapatkan limit Livin Mandiri Paylater kecil, ya udah pasrah aja gitu. Kasarnya ya limit itulah yang bisa kalian gunakan nantinya. Sampai mungkin nanti ada update terbaru yang mengenai kenaikan limit di Livin Mandiri Paylater. Lalu kita bahas yang kedua untuk penggunaan limit Livin Mandiri Paylater. Limit Livin Mandiri Paylater ini bisa digunakan untuk apa aja sih? Di limit Livin Mandiri Paylater ini, kita hanya bisa untuk sekarang ini ya, untuk transaksi dan penggunaan limitnya hanya bisa digunakan dengan melalui satu metode, yaitu dengan metode scan kris yang ada di sini jika ingin menggunakan limitnya. Jadi jika kalian ingin menggunakan limit Livin Mandiri Paylater untuk transaksi belanja di toko offline gitu, misalnya di warung, ataupun kalian belanja online, karena ada beberapa toko online yang sudah menyediakan barcode. Jadi kita bisa gunakan limitnya untuk transaksi berbelanja untuk menggunakan scan barcode kris ini. Ya intinya selama toko tempat kalian ingin transaksi berbelanja tersebut, baik online maupun offline, selama mereka mendukung untuk pembayaran barcode kris, maka kalian bisa gunakan untuk pembayaran dengan menggunakan limit dari Livin Mandiri. Selanjutnya untuk di tenor di Livin Mandiri Paylater. Nah, di Livin Mandiri Paylater sendiri untuk tenornya itu sampai tersedia di tenor 12 bulan ya. Jadi untuk tenornya itu mulai dari tersedia di tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan juga di 12 bulan atau 1 tahun. Khusus untuk tenor di 1 dan juga 3 bulan sampai saat ini itu belum ada biaya bunga ataupun biaya admin. Jadi ini salah satu kelebihan jika kalian menggunakan limit Livin Mandiri Paylater. Jika menggunakan tenor 1 ataupun 3 bulan, di sini kalian hanya bersih membayar pokok hutangnya saja. Sedangkan jika kalian ingin menggunakan tenor 6 bulan, 9 bulan ataupun 12 bulan, di sini sudah dikenai biaya bunga ya. Untuk bunganya sendiri ini sebesar 1,5%. Dan ini flat bunganya, dan sampai saat ini untuk di tenor 1 sampai di 12 bulan itu tidak ada kita dikenai biaya admin. Jadi ini salah satu kelebihan juga karena sekarang ini banyak sekali paylater yang sudah mengenakan biaya admin ataupun biaya lain-lain ataupun biaya berlangganan gitu ya, yang mana itu biayanya akan dikenakan per bulan selama kalian menggunakan limit dari paylaternya. Sedangkan di Livin Paylater ini bagusnya dia tidak mengenai biaya tersebut, tidak ada biaya berlangganan dan juga biaya lain-lain. Dan mungkin ini kekurangan dari Livin Mandiri Paylater. Untuk mendapatkan penawaran dari Livin Mandiri Paylater ini hanya bisa didapatkan oleh nasabah terpilih saja. Jadi walaupun kalian sebelumnya sudah menggunakan tabungan rekening mandiri sudah kurang lebih misalnya 5 tahun, kalian selama belum ada fitur Paylater di aplikasi kalian,
maka kalian tidak bisa mendapatkan penawarannya. Dan tidak ada cara khusus agar bisa memunculkan penawaran Livin Mandiri PayLater. Dia akan muncul sendiri penawarannya jika kalian itu dianggap nasabah yang layak ataupun terpilih oleh analis dari Livin Mandiri PayLater. Untuk kekurangan berikutnya adalah di saat kalian sudah menggunakan limit Livin Mandiri PayLater, nanti kan ada tagihan ya. Nah, seperti saya ini ada tagihan yang aktif. Nah, tagihan ini tidak bisa kalian lakukan pembayaran. Sampai saat ini, untuk pembayaran tagihan selama kalian sudah menggunakan limit Livin Mandiri PayLater-nya, itu hanya bisa dilakukan dengan cara fitur auto debit. Jadi, kalian tidak bisa melakukan pembayaran tagihan lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Kita harus mengikuti prosedurnya dengan melalui auto debit. Jadi, kalian wajib isi saldo rekening tabungan kalian sebelum tanggal jatuh tempo, agar nanti tagihan dari Livin Mandiri PayLater ini akan otomatis terauto debit. Jika hal itu tidak kalian lakukan, dan di saat tanggal jatuh tempo kalian tidak memiliki saldo ataupun rekening yang cukup, maka nanti akibatnya akan buruk ya untuk dari limit Livin Mandiri PayLater kalian. Limit PayLater kalian itu akan langsung diblokir ya. Dari pihak Mandiri sendiri ini lumayan kejam ya. Jika tagihan kalian tidak dibayar tepat waktu, untuk limit dari PayLater kalian akan langsung dibekukan tanpa kompromi, dan untuk membukanya kembali itu kemungkinan tidak akan bisa. Jadi kalau limit Livin Mandiri PayLater kalian sudah terblokir, nah itu wassalam lah gitu. Kalian coba langsung aja ajuin penutupan. Karena untuk limitnya itu sendiri itu tidak mungkin lagi terbuka. Dan penilaian saya secara keseluruhan untuk dari Livin Mandiri PayLater ini sangat amat puas ya. Saya sendiri bisa kasih nilai 8,5 dari 10. Dan menurut saya PayLater ini sangat amat cocok untuk kalian yang pemula.